Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu kita setiap hari sore. Dan pada sore hari ini adalah edisi spesial dari bulan Ramadan. Soalnya betul. Maka dalam kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Pembahasan kita pada sore hari ini diambil dari sebuah kitab hadis dan berjudul Usul Islam Tarawih di Ramadan. Pembahasan kita pada sore hari ini diambil dari kitab hadis yang berjudul Usul Islam Tarawih di Ramadan karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Akan ada beberapa poin yang kita bahas. Tentu tidak semua yang berkaitan dengan puasa, tapi bagian yang berkaitan saja mereka yang dimasukkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang hukum puasa. Hukum puasa itu merupakan hal yang kita pahami bersama, bahwa hukum berpuasa pada bulan Ramadan itu wajib dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan, hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan puasa dan meraih derajat afdal. Puasa tersebut. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan bunyan Islam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian disebut dengan perkara. Yang pertama, syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, wa haji ke Ka'bah, wa shaum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini dari Islam yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Dan bulan syariat puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka syariat puasa tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua. Pada tahun kedua. Artinya
pertama baru turun syariat Islam, baru turun syariat puasa. Berkata penulis rahimahullah taala, "Wala yajuzu shaum 'ala al-kafir." Puasa tidak diwajibkan bagi orang kafir. Puasa tidak diwajibkan bagi orang kafir. Apa artinya? Wala yuqbalu minhu hatta yuslima. Maksudnya adalah puasa yang dia lakukan tidak akan diterima hingga dia berislam. Puasa yang dia lakukan tidak akan diterima hingga dia berislam. Artinya puasa itu hanya sah apabila seorang beragama. Karena semua amalan yang di dalam agama ini hanya sah dengan Islam. Walaupun orang kafir, orang kafir yang berdosa, orang kafir yang melakukan amalan-amalan kebaikan, tapi karena dia tidak Islam, maka amalan itu tidak dilakukan. Itu yang pertama. Puasa wajib bagi orang Muslim. Yang kedua, wajib bagi yang sudah balik. Wajib bagi yang sudah balik. Kata penulis, "Wala yajuzu shaum 'ala al-qalil hatta yablugha." Dan puasa itu tidak wajib bagi seorang anak kecil hingga dia balik. Jadi andai anak kecil itu tidak berpuasa, tidak akan berdosa. Kalau misalnya ada anak kita atau orang kita yang tidak berpuasa dan bilang puasa dengan kita bisa berdosa, tidak berdosa. Dan berdosa adalah kalau seorang anak itu sudah balik. Kalau seorang anak itu sudah balik. Selama dia belum balik, maka puasa baginya belum wajib. Banyak guru-guru di dalam konflik dan tanda-tanda balik itu ada beberapa tanda. Jadi derajat balik itu karena beberapa sebab. Yang pertama kata penulis di sini sudah mencapai 15 tahun. Jadi kalau seseorang mencapai 12 tahun, masih sudah balik, walaupun dia belum dewasa. Ya. Yang kedua, awalnya anak ini tumbuhnya boleh dicerita kemaluan. Yang ketiga, awalnya ini istilahnya awal itu. Yang ketiga adalah keluarnya air mani, baik dengan mengibas atau yang lain. Jadi kalau sudah mengibas, nanti sudah balik. Tetapi itu kalau seandainya dia tidak mengibas, maka umur yang 12 tahun itu sudah cukup menjadi tanda seorang anak itu sudah balik. Watadilu mereka berhaid, dan tanda yang keempat kalau sebagai perempuan adalah dia sudah haid. Dia sudah haid. Ini yang kita pahami dengan baik. Tanda-tanda balik itu kalau laki-laki kalau perempuan haid, ya tanda-tanda lain ya bisa menjadi tanda ketika tanda yang tadi itu tidak dialami. Jadi tadi disampaikan bahwasanya anak kecil itu tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa, karena wajib bagi berpuasa sampai dia balik. Akan tetapi anak kecil itu tetap diperintahkan untuk berpuasa selama dia mampu. Supaya apa? Untuk melatih, ya, untuk melatih dirinya. Untuk melatih dirinya. Bagaimana sholat? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil itu diperintahkan sholat sejak umur 7 tahun. Dan diukur kalau dia tidak melaksanakannya di umur 10 tahun. Apa artinya kalau dia tidak melaksanakan di umur 10 tahun dia berdosa? Tidak. Itu adalah bentuk taklim, mengajarkan kepada anak kecil. Mereka yang sudah puasa, jadi sejak kecil sudah diajarkan.
Kelak nanti ketika derajat balik itu tiba-tiba datang, nggak ada yang tahu ya kapan baliknya. Dia sudah menjalani kebiasaan ibadah tersebut. Karena kalau sudah balik, otomatis ketika dia tidak melakukan ini berdosa. Ya. Syarat yang ketiga, puasa juga wajib bagi orang yang berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal, misalnya ODGJ misalnya gitu kan, orang dengan gangguan jiwa, itu tidak wajib baginya berpuasa. Kalau dia makan ya sudah, karena dia tidak terkena beban syariat. Demikian pula misalnya orang yang tua renta, yang sudah pikun, yang sudah hilang akalnya, ya, maka ini juga tidak terkena kewajiban berpuasa. Sehingga turunannya kalau misalnya dia tidak berpuasa, orang sudah pikun, sudah tidak sempurna akalnya, dia tidak wajib mengqadha, tidak juga wajib membayar fidyah. Karena kalau fidyah itu hanya dibayarkan oleh orang yang dia berakal tetapi dia tidak mampu berpuasa. Nanti akan datang pembahasannya secara ringkas. Itu tentang pembahasan pertama untuk puasa dan syarat-syarat wajibnya puasa. Untuk puasa wajib diwajibkan bagi ya seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Selain dari itu tidak wajib baginya berpuasa. Wajib itu apa? Menjalankan mendapatkan pahala, menjalankan mendapatkan dosa. Pembahasan berikutnya adalah tentang hikmah dan manfaat dari puasa. Tentu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah bukan tanpa alasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana. Setiap syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan pula hikmah dari disyariatkannya ibadah tersebut. Boleh jadi kita paham, boleh jadi kita tidak paham. Ada sebagian ibadah yang kita tahu hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah tersebut. Ada pula ibadah-ibadah yang kita tidak memahami dan tidak bisa menangkap hikmah. Tugas kita apa? Menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa menolaknya. Kita tahu atau kita tidak tahu akan hikmah. Maka para ulama berusaha untuk mencari hikmah, menelusuri manfaat dari ibadah-ibadah tertentu. Penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa. Yang pertama, bahwasanya puasa adalah ibadah. Ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang menjadi bukti bahwasanya dia lebih mengedepankan ya ridho Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan dirinya sendiri terhadap hal-hal yang dia sukai. Kita menyukai makanan, kita menyukai minuman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menyuruh kita untuk meninggalkan makanan, menyuruh kita untuk meninggalkan minuman, berhubungan dengan antara suami istri. Maka disitulah akan dilihat seorang hamba itu mengedepankan keinginannya sendiri atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba lebih mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ya seorang hamba itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, disyariatkannya puasa tentu saja adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Bagaimana ayat yang dibacakan di awal tadi, la'allakum tattaqun, tujuan disyariatkannya puasa agar kalian bertakwa. Sehingga apabila seorang hamba melaksanakan
ibadah yang mulia ini, maka hikmah yang diharapkan adalah dia mencapai derajat takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah lainnya adalah sebagai ajang latihan untuk mengendalikan jiwa dan hawa nafsu. Sebagai ajang latihan untuk mengendalikan jiwa dan hawa nafsu. Karena kita tahu bahwasanya seorang manusia memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu senantiasa condong untuk memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan puasa kita melatih diri kita terbiasa melawan hawa nafsu kita, sehingga apabila kita terlatih pada kondisi-kondisi apapun, ya, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak seperti binatang. Binatang itu memiliki hawa nafsu tapi tidak bisa dikontrol. Kalau dia mau makan, makan. Kalau dia mau minum, minum. Kalau dia mau bersama dengan pasangannya, dia bersama dengan. Sedangkan manusia terbedakan dari binatang. Apabila manusia, kalau dia makan, dia makan. Kalau dia minum, dia minum. Kalau dia berhubungan, dia berhubungan tanpa adanya kontrol dari dirinya, maka ini tak ada bedanya dengan binatang. Karena itulah dengan adanya hikmah puasa, ya, dengan adanya ibadah puasa, hikmah yang diantaranya melatih seorang hamba untuk mengendalikan dan menguasai jiwa serta hawa nafsu. Kemudian diantara hikmah puasa yang lainnya tentu yang berkaitan dengan kesehatan. Karena dengan mengurangi makanan, maka ini banyak memberikan manfaat untuk tubuh, ya, bisa mengontrol gula darah misalnya, ya, konsumsi karbohidrat yang sering berlebihan. Dengan puasa ini, makanya ada yang disebut dengan intermittent fasting, itu bisa bagus, ya, cara dengan puasa. Tapi ingat, ini adalah hikmah, dan kita tidak beribadah karena hikmah, kita beribadah karena perintah. Maka tujuan puasa bukan untuk mencari kesehatan, bukan, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan keliru di dalam pemasarannya. Kita mau puasa kesehatan, itu tidak dapat pahala. Sama seperti seorang yang bersedekah. Kenapa kamu bersedekah? Supaya kembalinya banyak. Nah, itu salah niat. Bersedekah itu adalah amalan akhirat. Adapun hikmah, ya, balasan-balasan lainnya itu turunan saja dari tujuan utama disyariatkannya sebuah ibadah. Kemudian pembahasan berikutnya, penulis di sini menyampaikan tentang puasa, hukum puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Jadi secara umum puasa diwajibkan bagi semua orang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Tetapi ada beberapa keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagian hambanya. Di antaranya orang yang sakit, demikian pula orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi orang-orang yang sakit maupun orang yang sedang melakukan perjalanan, mereka mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasa, tetapi dia harus menggantinya, ya, di hari-hari lain dengan jumlah semisal yang dia tinggalkan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan atau menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang sakit, demikian pula bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Hanya saja di sana ada rincian. Tidak serta-merta kalau kita merasa sakit, boleh tidak berpuasa. Apakah setiap kita melakukan perjalanan dengan perjalanan yang nyaman, aman, ya,
apakah lantas mendapat rukhsah atau keringanan berbuka ini? Kata penulis rahimahullah ta'ala, beliau merinci keadaan orang-orang yang sakit. Kalau sakit gigi, boleh nggak tidak berpuasa? Demam, flu, boleh nggak tidak berpuasa? Kata beliau, secara umum orang yang sakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mangkana maradun laziman mustamirran la yurja zawalna. Orang yang sakitnya itu terus menerus dan tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya tidak ada harapan untuk sembuh. Ada penyakitnya seperti ini? Ya, ada. Maksudnya kemungkinan besarnya itu tidak sembuh, seperti kanker, ya. Kanker kan ya udah hanya berubah dari stadium 1 ke stadium 2, stadium 2, stadium 3 seterusnya. Dia tidak, ya, kecil harapannya untuk sembuh. Dan apabila dia berpuasa, maka akan sangat memberatkan bagi, Maka kata para ulama, bagi orang-orang yang seperti ini tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa, karena dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ada juga penyakit-penyakit yang lain yang apabila dia mengidap penyakit tersebut, dia tidak akan mampu. Tapi ini akan masuk pada golongan yang kedua. Yang pertama adalah penyakit yang tidak akan pernah sembuh, maka tidak wajib baginya berpuasa. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya. Karena tidak mungkin dia bayar mengkodok, karena tidak akan sembuh. Kecuali kalau sakit yang sementara, maka dia gantikan dengan mengkodok di luar bulan Ramadan. Adapun jenis yang pertama itu dia membayar fidyah. Cara membayar fidyah adalah memberi makan, ya, orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau dia tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, berarti dia memberi makan 30 orang miskin. Ya, dia kira-kira nasi bungkus yang pertengahan lah. Nasi bungkus pertengahan yang harga standar 15.000. Demikian pula orang tua. Ya, orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Namanya tua, tidak akan muda lagi. Tua, ya, tahun depan semakin tua, maka dia tidak akan mampu untuk mengkodok puasanya. Tapi tadi ya, orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi, ya. Orang tua yang hanya terbaring lemah di kasurnya, itu tidak wajib baginya berpuasa, maka dia harus menggantinya dengan membayar fidyah. Bisa makanan yang siap saji, bisa juga pakai bahan makanan mentah. Kemudian yang kedua, sakit, ya, mangkana maradhu qariyan ghairu mayusin min zawali. Sakit-sakit yang bisa sembuh. Sakit yang bisa sembuh, yang masih diharapkan kesembuhannya. Sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang terbagi menjadi beberapa bentuk atau model sakit jenis ini. Yang pertama, alla yashuqqu 'alaihi shaum wa la yadurru. Ketika sakitnya tersebut tidak memberikan atau tidak menyulitkannya. Ya, seperti ya, flu ringan. Ini kan tidak memberatkan puasa baginya. Ya, luka di tangan misalnya tidak masalah, tidak akan menambah sakit kalau lapar. Nah, maka ini tetap wajib berpuasa baginya. Tetap wajib berpuasa baginya. Apalagi sekedar sakit hati, itu kan abstrak ya, bukan sakit secara hakiki itu. Hatinya yang sakit, bukan badannya yang menyulitkannya untuk berpuasa.
satu keadaan yang pertama ini dia tetap wajib berpuasa. Yang kedua, an yashqa 'alaihi shaumu wa la yadurru. Berat baginya berpuasa tetapi tidak memberikannya mudarat. Ya, tidak memberikannya mudarat. Berat baginya berpuasa tetapi tidak memberikannya mudarat. Seperti orang yang demam, ya, demam berat. Ya. Kalau dia puasa itu berat, karena dia butuh mengkonsumsi paracetamol, atau dia butuh makan, asupan gizinya di siang hari harus tercukupi. Tetapi kalau seandainya dia puasa, dia tetap akan hidup. Ya, maksudnya tidak akan memberikannya tidak terlalu memperparah sakitnya. Maka yang seperti ini kata Syekh dimakruhkan baginya berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Ketika puasa itu menjadi sesuatu yang berat, ya, walaupun sebenarnya sanggup berpuasa, maka yang disunahkan baginya adalah berbuka. Dimakruhkan baginya berpuasa. Dimakruhkan baginya berpuasa. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu penuh dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Tatkala seorang hamba, seorang manusia itu mengalami kesulitan, maka di saat yang bersamaan dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat dia tidak mampu duduk, dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, an yadurrahu shaum fa yahrumu alaihi an yasum. Berpuasa itu memberikan mudarat baginya. Memberikan mudarat, berbahaya kalau dia puasa. Ada orang-orang seperti ini. Apa hukum berpuasa baginya? Haram. Justru haram. Kenapa? Karena dia memberikan kemudaratan pada diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri-diri kalian. Ya. Bunuh diri haram. Termasuk menjerumuskan diri kita ke dalam hal-hal yang membahayakan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit-penyakit seperti ini. Misalnya penyakit GERD akut. Itu kalau tidak minum obat bahaya. Penyakit mah akut. Dia harus mengkonsumsi obat pada jam-jam tertentu secara teratur. Mau kemana lagi? Ya. Kalau dia puasa justru memberikan mudarat kepada dirinya. Maka orang yang seperti ini dia tidak wajib berpuasa, bahkan bisa haram berpuasa baginya. Tunggu dia sembuh. Tunggu dia sembuh. Ketika sembuh maka dia qadha puasanya. Dia qadha puasanya. Bagaimana cara mengetahui apakah sakit kita memberikan mudarat atau tidak? Bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Diri kita lebih paham, yang penting kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan keterangan dokter yang terpercaya. Biasanya dokter bisa memberikan rekomendasi, kalau bapak silakan puasa, bapak kalau bisa yang puasa. Ya. Biasanya kan kalau ibu hamil itu sebelum bulan Ramadan ya konsultasi dulu ke dokter. Ini dokter kan bisa puasa atau enggak, membahayakan bagi janin atau tidak. Itu dokter yang bisa menilai kondisi kesehatannya, riwayat kesehatannya, apakah dia boleh berpuasa, dia bisa berpuasa atau tidak. Itu rincian orang-orang yang sakit dan hukum berpuasa baginya. Kemudian bagi seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, apakah secara mutlak boleh baginya membatalkan puasanya atau tidak? Kata penulis ada beberapa jenis pembagian musafir. Yang pertama,
tergantung keadaan musafir tersebut. Jadi intinya kembali kepada keadaan musafir tersebut. Sebelum kita melihat keadaannya, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama membahas kapan seorang dikatakan sebagai musafir. Apakah kalau dari Babarsari ke Bantul itu safar? Ini bukan safar. Ya safar, tapi safar yang pendek. Sedangkan yang mendapat keringanan dalam syariat adalah ya safar yang jauh. Para ulama telah membahas, ya, ada banyak perselisihan pendapat dalam hal ini. Kesimpulannya adalah kembali kepada kur yang berlaku di masyarakat tersebut. Tatkala sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perjalanan yang dilakukan itu adalah safar yang jauh, ya maka dikatakan safar. Dan misalnya ke Semarang itu rata-rata orang sudah bilang safar, maka boleh baginya, atau dia mendapatkan keringanan untuk berbuka, atau dia dikategorikan sebagai seorang musafir, apalagi sampai keluar pulau, ya, itu safar yang jauh. Demikian itu dari sisi jarak. Ada sebagian ulama membatasi 80 kilo, tapi ini diperhatikan oleh para ulama. Dari sisi waktu, para ulama juga berselisih. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan kembali ke waktu juga. Selama dia di tempat tersebut tidak ada niat untuk mungkin tinggal di sana, maka dia dikatakan musafir. Adapun antum mahasiswa yang tinggal di Jogja, ya mungkin sudah niat tinggal di sini, ya sudah niat tinggal di sini, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Kapan mau buka, nantilah bulan Sya'ban ganti kapan ya. Antum mungkin maka wajib berpuasa bagi tersebut. Tergantung hukumnya untuk hukumnya tergantung kepada kondisi dan keadaan musafir tersebut. Yang pertama, ketika safar tersebut membuat dia kesulitan untuk berpuasa dengan sangat kesulitan, masyaqqah syadidah, ya sangat menyulitkan, maka kata saya di sini, masya Allah, haram baginya berpuasa. Subhanallah, haram baginya berpuasa, sangat menyulitkan, berbahaya. Kalau dia puasa di tengah perjalanannya, kalau ada perjalanan berat, ya misalnya menggunakan kuda, menggunakan dahulu, ya. Kalau di zaman sekarang jarang mungkin orang yang ya berpuasa ketika melakukan perjalanan, kemudian sangat menyulitkan, jarang. Kecuali kalau dia safar jalan kaki, insya Allah jarang ya melakukan perjalanan seperti ini. Ya, tapi bagi orang yang ketika melakukan perjalanan itu sangat menyulitkan baginya, ya, maka kata penulis haram baginya berpuasa. Kalau dia puasa pingsan misalnya, haram baginya berpuasa. Yang kedua, ya, berpuasa itu menyulitkan baginya, tapi tidak begitu menyulitkan atau tidak begitu membahayakan. Ya, lapar, lemas, ya. Maka hukumnya adalah makruh baginya berpuasa. Karena hukum asal bagi seorang musafir itu diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa. Maka tatkala safar itu membuatnya dia kesulitan untuk berpuasa, lantas dia berpuasa, artinya dia berpaling dari rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, makruh baginya berpuasa. Boleh tidak berpuasa? Ya, boleh, tapi tidak haram. Ya. Yang tidak boleh itu ketika haram, yang bisa menyebabkan dia ketika berpuasa saat melakukan perjalanan. Yang ketiga, Allah yashuqqa 'alaihi shaum fa yaf'alul aisaru 'alaihi as-shaum wal fitr. Ketika perjalanan tersebut sama sekali tidak menyulitkannya, inilah perjalanan yang sering kita lakukan. Misalnya naik bis, ya, full AC,
full fasilitas, kan enak tuh perjalanan. Ya, awal pulang naik pesawat, ya, itu enak. Walaupun sangat jauh jarak antara Jogja dengan Aceh, tapi kalau naik pesawat itu perjalanannya nyaman. Maka hukum berbuka puasa baginya, ya boleh, tapi tidak wajib, ya, tidak juga makruh, boleh. Dia pilih yang terbaik baginya. Boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa. Ya. Tetapi yang afdal adalah berpuasa. Ya. Tapi ingat, selama tidak menyulitkan. Artinya ketika perjalanan tersebut memang tidak nyaman, maka yang afdal baginya adalah berpuasa. Walaupun boleh berbuka. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang musafir. Kenapa lebih afdal baginya berpuasa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, lebih cepat lepas tanggung jawab, ya. Yang kedua, lebih mudah berpuasa ketika orang lain berpuasa. Kalau kita berbuka pada saat itu, ya, di luar bulan Ramadan kita harus mengkodoknya, menggantinya. Di saat yang lain makan kita puasa, kan? Berat, ya. Berat. Nah, maka ketika perjalanan tersebut tidak menyulitkan baginya, yang lebih afdal adalah dia tetap berpuasa. Baik, itu pembahasan ringkas. Karena judul kajian kita pembahasan ringkas. Ya. Jadi kita bahas secara detail. Oke, kalau nanti ada yang bertanya. Pembahasan berikutnya tentang pembatal-pembatal puasa. Ya, tentang pembatal-pembatal puasa. Tentu kita pahami bahwasanya puasa itu dari definisinya adalah, ya, menahan diri dari makan dan minum, ya, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Maksudnya adalah menahan diri dari segala pembatal puasa. Karena pembatal puasa itu bukan hanya makan dan minum saja, bukan hanya makan dan minum saja. Ada beberapa pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama. Penulis di sini menyebutkan ada 7. Nanti kita akan lihat satu persatu. Pembahasan yang pertama atau pembatal yang pertama adalah berhubungan intim, ya. Itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Saya kira ini sudah dewasa semua, ya, jadi harus kita bahas. Dan wajib baginya membayar kafarat puasa. Ya, wajib membayar kafarat puasa. Ini kekhususan bagi pembatal puasa yang pertama. Jadi bukan cuma batal, selain berdosa puasanya batal, ya, wajib baginya mengqadha plus membayar kafarat puasa. Apa kafarat puasa? Ya, ada 3, ya, pilihan yang harus dipilih secara berturut-turut. Yang pertama apa? Membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Kalau di zaman sekarang sudah tidak ada budak, ya, adanya budak-budak. Jadi tidak ada lagi budak, ya. Karena itu masuk opsi kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ingat-ingat, ini bahayanya nih bagi seorang suami istri berhubungan, ya, di siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam, ya silakan. Kalau siang tidak boleh. Ya. Kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, 2 bulan berturut-turut, bukan cicil. Baru kalau tidak mampu, baru memberi makan 6 orang. Tapi
Tidak boleh opsi ketiga ini, melainkan setelah mencoba opsi kedua, dan tidak boleh beralasan kayaknya saya tidak mampu. Mampu, dicoba dulu. Cara mengetahui mampu atau tidak, coba dulu. Ya, coba beberapa kali. Ya, terus saya sudah 40 hari berpuasa, kayaknya nggak mampu. Nah, akhirnya berbuka. Ya bulan depan coba lagi 10 bulan dulu. Beberapa kali kayaknya nggak mampu. Dan ini tidak boleh batal ya di tengah-tengah, kecuali kalau ada udur. Satu saja batal, ulangi dari nol. Ya, mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Ini bahaya ya. Karena ketahuan teman pasti ya. Kamu kok tiap hari puasa ya selama 2 bulan ini? Ya, itu berat, ya berat kafarat ya bagi pembatal puasa yang pertama ini. Pembatal puasa yang kedua, inzalul mani bimubasyaratin atau takbirin atau nahwiha. Mohon maaf, ya, mengeluarkan air mani secara sengaja, ya, itu membatalkan puasa, tapi tidak bayar kafarat. Bayar kafarat hanya yang pertama tadi. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Bahwa isolat tu'ami wa syarabi al-jawf, ya, sawa kana tariqil fami atau tariqil qulub, yaitu mengantarkan makanan atau minuman ke dalam lambung, baik melalui jalur mulut, ya, ataupun jalur hidung, ya, dengan bentuk makanan atau minuman apapun, ya. Demikian pula orang yang berpuasa tidak boleh menghirup asap yang bisa mengantarkan asap tersebut ke dalam lambung, karena itu semua membatalkan puasa. Semua bentuk makanan, semua bentuk minuman, bahkan yang melalui pembuluh darah seperti infus, itu semuanya membatalkan puasa. Ya, orang yang diinfus itu kan, infus itu fungsinya apa? Untuk menggantikan makanan dan minuman. Orang yang diinfus tidak lapar, ya, tidak lapar karena dia diinfus dengan nutrisi. Itu membatalkan puasa. Termasuk orang yang merokok, ya, membatalkan puasa. Merokok itu bahasa Arabnya syurbul dukhan, minum asap. Nah, itu batal puasanya. Ya, batal. Bagaimana dengan vaksin COVID? Nah, kalau vaksin COVID itu tidak membatalkan puasa, karena vaksin COVID itu tidak masuk ke pembuluh darah. Dia tidak masuk ke pembuluh darah. Dia masuk ke otot, dia cuma tubuhin aja. Dia tidak masuk ke pembuluh darah, sehingga suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah suntik yang masuk ke pembuluh darah yang sifatnya menambah energi, seperti suntik insulin. Nah, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Nah, itu pembahasan yang keempat. Ya, pembahasan yang keempat yaitu yang sama dengan makan dan minum, seperti tadi apa namanya, diinfus. Yang kelima, ikhrajul dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan bekam. Ini diperselisihkan para ulama, ya, tentang bekam ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan puasa. Kalau pendapat yang saya condongi, bekam tidak membatalkan puasa selama dia tidak memberikan mudarat dengan dia mengeluarkan darahnya tersebut. Ya. Yang keenam, muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Kalau muntah karena mabok perjalanan, ya tidak sengaja. Muntah sengaja itu, ya, misalnya dimasukin jari, terus sehingga memicu, ya, gerakan di dalam lambungnya, terus keluar. Muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas. Nah,
ini batal puasanya. Jadi kalau perempuan yang nifas pada siang hari, maka pada hari itu puasanya batal. Dia harus gantikan pada hari-hari yang lain. Selain dari 7 ini, dia tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya nangis tidak membatalkan puasa. Jadi sampai bilang ke anak-anak kecil jangan nangis, nanti puasa batal. Itu namanya kebohongan publik, membohongi anak kecil. Mobil itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Memang ada sebagian pendapat seperti itu, pendapatnya lemah. Karena ada keliruan dalam menafsirkan teks, ya, dalil. Apalagi yang dikira membatalkan puasa tapi tidak. Makan kurma membatalkan puasa enggak? Ya batal ya. Ya itu ya. Berkelahi membatalkan puasa enggak? Hah? Ya enggak membatalkan. Mengurangi pahala puasa ya, atau bahkan menghilangkan pahala puasa, berbuat maksiat dan seterusnya, itu puasanya sah tapi tidak berpahala, ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Sedangkan puasa ini adalah ibadah, ya, ibadah bukan hanya dituntut untuk menahan makan, menahan minum, tapi menahan anggota tubuh kita, ya, dari segala kemaksiatan, ya. Karena bukan sekedar sah atau tidak yang kita inginkan, tapi kita ingin mendapatkan pahala dan nilai dari puasa yang kita lakukan tersebut. Pembahasan yang terakhir pada sore hari ini yaitu tentang sholat tarawih. Definisi dari tarawih, qiyamul laili jama'atan fi Ramadan. Ya, sholat pada malam hari secara berjamaah di bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah sholat isya hingga terbit fajar. Jadi kalau mau sholat tarawih jam 12 malam ya boleh saja. Kalau sholat maghrib dan isya di jamaah, habis itu sholat tarawih masih setengah 7, ya boleh-boleh aja. Yang penting setelah sholat isya. Yang penting setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh itu waktu sholat tarawih. Dan Nabi SAW memotivasi umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maksudnya sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, karena dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini membuat kita semangat. Siapa dari kita yang tidak memiliki dosa? Maka di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut selain bertobat kepada Allah adalah melakukan ibadah-ibadah semacam ini. Kita berpuasa bisa menghapuskan dosa. Kita sholat tarawih bisa menghapuskan dosa. Syaratnya 2. Ibadah tersebut harus dilandasi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab. Semangat mendapatkan pahala. Ya. Menjalaninya dengan penuh semangat, tidak merasa puasa itu beban. Ya. Ketika dia menghadirkan rasa gembira di dalam ibadah puasanya, pada saat itulah dia dijanjikan dengan keutamaan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentang salat tarawih ini, para ulama mengatakan sunnahnya yang afdol adalah melaksanakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat.
ya 8+3 ya. Itu yang afdal. Boleh nggak 23 rakaat? Boleh. Boleh lebih dari 23 rakaat? Boleh. 100 rakaat juga boleh. Tapi yang afdal adalah 11 rakaat. Itulah yang banyak dalilnya datang dari Nabi SAW. Demikian pula 23 rakaat ada dalilnya. Tapi yang paling banyak atau paling afdal adalah 11 rakaat. Kalau mau lebih dari itu ya tidak mengapa. Ini tidak diingkari bagi orang yang sholat 23 rakaat silakan. Yang penting dari sholat tarawih itu adalah melaksanakannya secara khusyuk, ya, penuh dengan ketenangan. Itu masalah. Karena 23 rakaat, tapi cepatnya bukan main, ya. Itu setiap tahun tuh pasti masuk berita, sholat tarawih tercepat. Anda tahu sholat tarawih tercepat berapa rakaat? Bukan 1 rakaat, 2-3 rakaat. Bagaimana hukum sholat tarawih yang cepatnya seperti itu, yang biasa masuk di berita? Kalau sampai menghilangkan hal-hal yang rukun atau hal-hal yang wajib dari sholat tarawih, dari sholat, maka tidak sah. Dan itu yang kita saksikan. Tidak ada tumakninah di dalam sholat tersebut. Tumakninah adalah rukun sholat. Ketika sholat seorang hamba itu tidak dibarengi dengan tumakninah, ketenangan, dan posisi yang sempurna di setiap gerakan, itu tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Ya, dan kadang-kadang kita saksikan belum sampai sujud, sudah duduk di antara dua sujud. Ya. Habis ruku, iktidal, belum sampai iktidal dengan sempurna langsung sujud. Ya, Al-Fatihah tiba-tiba dolim, itu gimana caranya? Tidak dibaca dengan jelas, maka ini bisa menjerumuskan ke dalam tidak sahnya sholat tarawih. Ada memang sholat tarawih yang cepat, tapi masih tumakninah, itu sah. Banyak ya sholat tarawih cepat, bacaannya cepat, rukunya cuma baca 1 kali subhana rabbiyal azim, sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la, itu sah. Yang tidak sah itu 1 kali baca pun tidak bisa, tidak sah. Karena tidak ada tumakninah. Definisi tumakninah dari para ulama itu adalah ketika dia pada setiap gerakannya itu dia melakukan dengan sempurna dan minimal 1 kali bacaan. Misalnya sujud subhanallah 1 kali. Nah, itu sudah tumakninah itu. Kalau terburu-buru bisa baca 1 kali misalnya. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, Rabbil Allahu akbar misalnya. Itu sudah tumakninah dan itu sah. Jadi tidak semua juga yang sholatnya cepat itu tidak sah, tidak. Tergantung sholat cepatnya itu membuatnya tidak tumakninah atau melalaikan berbagai macam rukun dan kewajiban lainnya, itu sholat yang tidak sah. Nah, kita kembali ke pembahasan. Jadi sholat tarawih itu yang afdalnya adalah 11 rakaat, ya walaupun 23 rakaat juga boleh atau jumlah-jumlah yang lainnya. Dan asalnya yang afdal dilaksanakan 2 rakaat. Karena Nabi SAW mengatakan masna, 2 rakaat. Adapun hadis yang mengatakan 4 rakaat, maksudnya setiap 4 rakaat itu istirahat. Ya, jadi 2 rakaat, ya, kan sudah 4 rakaat itu istirahat, duduk istirahat, baru lanjutkan lagi 4 rakaat berikutnya dibagi 2 rakaat. Tanpa mendiskreditkan pendapat-pendapat yang lain. Tentu pendapat-pendapat yang lain kita hormati, ya. Dan boleh jadi kita jalankan, misalnya kita masuk ke pemukiman atau kampung yang menjalankan 4 rakaat, itu kita tidak ingkari. Namun bukan merupakan sikap yang hikmah, bukan merupakan sikap yang hikmah atau bijak, kemudian kita mengingkari. Kalau kita disuruh imam di masjid yang 4-4, ya udah 4-4 juga ya. Karena itu para ulama mengatakan tetap sah. Ya, walaupun ini kita berbicara masalah afdhaliyah, mana yang lebih afdal, ya, mana yang lebih afdal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama.
Ya, sudah mendekati waktu puasa, ya sudah cium bau-bau kurma. Maka pengajian kita pada sore hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, bermanfaat dan berbuah menjadi amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau langsung? Mau tanya, Ya. kita kan kalau misalnya setelah sholat tarawih itu ada witir. Jadi yang saya tahu adalah witir adalah penutup semua sholat. Nah, berarti apabila kita sudah melakukan sholat witir, diperbolehkan tidak setelah kita tidur, bangun sahur, sebelum kita sahur, atau mungkin setelah sahur kita melakukan sholat tahajud mungkin? ada pertanyaan apakah kita boleh melakukan sholat malam setelah kita sebelumnya melakukan sholat witir? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Jadi tidak ada larangan bagi orang yang sudah melakukan sholat witir untuk bangun pada malam hari atau sebelum sahur dia melakukan sholat malam. Ya, hanya saja disunnahkan. Ya. Disunnahkan, bukan berarti dilarang. Disunnahkan untuk menjadikan penutup sholat adalah sholat witir. Ya. Tetapi aturannya adalah sholat witir hanya dilakukan satu kali dalam semalam. Ya, itu yang tidak boleh diganggu-gugat. Aturannya sholat witir hanya boleh satu kali dalam semalam. Jadi ketika di awal malam kita melakukan sholat tarawih sekaligus sholat witir, maka di akhir malam atau di tengah malam kita tidak boleh melakukan sholat witir lagi. Boleh melakukan sholat malam lainnya, 2 rakaat sholat sunnah secara mutlak, atau sholat tahajud. Kita sebut dengan sholat tahajud boleh, ya boleh. Tapi jangan sholat witir lagi, ya. Nah, namun tidak disunnahkan untuk menunda sholat witir. Kalau imam sholat witir, ya setelah sholat tarawih, maka kita disunnahkan untuk mengikuti sholat witir bersama imam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis yang mananya ketika kita mengikuti sholat imam dari awal hingga akhir, termasuk sholat tarawih, sholat witir, maka akan dicatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk. Jadi ketika imam sudah melakukan sholat tarawih, jangan pulang. Imam sholat witir ikuti sholat witir imam, insyaallah akan dicatat seperti sholat semalam suntuk. Perkara ingin sholat lagi di tengah malam atau di akhir malam sebelum sahur, maka silakan sholat. Ya, wallahu taala. Lagi cukup? Ya. Baik. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.